Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Pak Alif. Pak Alif, kemarin kita sudah bersama-sama membuat EPP pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Alif ya. Pak Alif, besok rencananya saya akan melakukan observasi di kelasnya Pak Alif ini terkait dengan proses pembelajaran. Nah Pak Alif, sebelumnya saya akan melaksanakan yang namanya pra observasi atau pra supervisi. Nah ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan. Ini Pak Alif. Ya, Pak Alif, untuk tujuan pembelajaran nanti pada saat observasi apa Pak Alif? Nah, untuk tujuan pembelajaran besok itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kemudian mendengarkan penjelasan guru dan juga kegiatan belajar materi. Nanti siswa diharapkan bisa untuk menjelaskan pengertian sudut dan bagian-bagian sudut sendiri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru dan juga menjelajah materi, siswa diharapkan bisa menganalisis berbagai jenis sudut. Dan kemudian tujuan yang terakhir di sini, melalui kegiatan penugasan pada EKP siswa, nanti siswa diharapkan membuat gambaran dalam berbagai bentuk tentang sudut dengan rekam. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran besok. Ya, jadi ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nantinya siswa dapat memahami atau menjelaskan yang namanya pengertian sudut. Kemudian ada menganalisis jenis sudut dan ada membuat gambaran terkait dengan sudut tersebut. Oke, baik. Pak Alif, bagaimana terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai? Nah, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang kedua itu KSD, kemudian yang terakhir budaya positif yang akan dikembangkan pada siswa di dalam pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pengembangan kompetensi sosial emosional siswa, dan ada terkait dengan budaya positif. Nah, Pak Alif, kira-kira ada tidak strategi yang dipersiapkan? Kalau ada, seperti apa strategi yang dipersiapkan? Untuk strategi sendiri, yang pertama adalah membuat EPP yang berdiferensiasi, kemudian untuk metodenya sendiri itu ada metode stop di awal sebelum dimulai pembelajaran itu untuk back lebih relax ketika belajar, kemudian ada model pembelajaran, kemudian yang lainnya itu tentang mungkin ada penugasan ceramah, kemudian juga ada diskusi nanti. Ya, berarti terkait dengan strateginya pastinya Pak Alif sudah menyiapkan EPB-nya juga, kemudian pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan nantinya menggunakan teknik stop. Nah Pak Alif, ada tidak kendala-kendala mungkin yang nantinya atau sebelumnya saat merancang EPP ada kendala? Untuk saat merancang EPP sih kendala yang karena ini kan pembelajaran berdiferensiasi, jelas nanti setiap siswa memiliki gaya-gaya sendiri. Jadi mungkin yang beda dengan BP lain mungkin di materinya. Kita harus mempersiapkan materi yang sesuai dengan siswa sendiri. Tapi selain itu sih berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Oh iya, berarti terkait dengan menyiapkan materi saja ya, diferensiasi kontennya berarti. Kontennya. Ya, Pak Alif, nanti besok saya akan melakukan supervisi, melakukan observasi di kelasnya Pak Alif. Semoga besok berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya Pak Alif. Sama-sama. Om Santi. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran di tema 8 ya, kita bertemu lagi di tema 8 dalam keadaan saling walafiat. Nah, untuk saat itu sebelum kita mulai di pembelajaran kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Absen? Semuanya hadir, bagus. Kita ke pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang lambang negara. Masih ingat lambang negara? Masih. Apa nama negara kita? Burung Garuda. Nah, kalau burung Garuda itu ada salah satu lagu wajib yang erat kaitannya dengan lambang negara. Masih ingat? Apa itu? Iya, Garuda Pancasila.
Ya, Garuda Pancasila. Itu ada lagunya. Masih ingat nggak lagunya? Masih. Kita coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti ababanya 1, 2, 3 silahkan dinyanyikan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. S, T, O, dan P. Jadi yang pertama di sini itu adalah S. S itu apa? Stop. Jadi silakan hentikan semua aktivitas kalian. Hentikan semua aktivitas, nggak ada yang memegang sesuatu, nggak ada yang memegang sesuatu. Ya, hentikan semuanya. Nggak ada sesuatu. Posisikan duduk kalian serileks mungkin. Jadi nggak ada pegangan, rileks. Buat. Jadi silakan tarik nafas saudara. Kemudian hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Jadi kalian benar-benar merasakan rileks. Tidak ada lagi beban pada diri kalian. Kalian benar-benar sudah berada pada posisi yang sangat-sangat kalian inginkan. Yang tenang. Kemudian kalian dalam keadaan yang tanpa beban, tidak memikirkan apapun. Beri lagi, tarik nafasnya. Kemudian yang nah, jadi si kalian amati. Jadi silakan amati kegiatan sekeliling kalian, rasakan hembusan angin. Bisa tutup juga matanya. Hembusan angin yang ada di sekeliling kalian. Relax tanpa ada masalah. Ya, silakan bayangkan kalian ada pada suasana yang sangat nyaman, tenang. Kalian di tempat yang sangat-sangat kalian inginkan. Cuma ada kunci air dan sangat benar-benar. Kemudian P terus atau lanjutkan. Di sini silakan lanjutkan, dibuka matanya. Jadi setelah kalian tadi mengamati, setelah dibuka matanya, kalian bisa kembali melakukan aktivitas tanpa 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Dalam posisi menerima materi hari ini, kira-kira apa nama gerakan pada gambar tersebut? Siapa yang tahu tantangannya? Bang Ayu? Hormat. Ya, itu adalah gerakan hormat. Jadi yang hormat itu biasanya memakai apa? Tentang gerakan ini? Hormat. Kapan? Ya, ada upacara bendera, ada kegiatan pramuka nantinya kalian akan melakukan gerakan seperti yang ada pada gambar. Kemudian perhatikan bentuk tangannya. Nah, perhatikan bentuk tangan di sana. Apa bentuk tersebut membentuk suatu? Apakah bentuk tangan tersebut ya yang di garis ini? Apakah dia membentuk suatu yang namanya sudut? Nada? Nada sudah tahu. Ya kan Nada sudah tahu jenis dari sudut tentang sudut. Jadi benar dia bentuk sudut. Nah, apa sih itu tentang sudut? Nah, jadi apa? Ini adalah kelas origami. Kira-kira apa perbedaan dari kedua kertas ini? Apa perbedaannya? Bukan persamaan. Apa perbedaan dari kedua benda yang ada di depan? Dia ulang. Bentuknya berbeda. Kalau yang berwarna biru ini bentuknya apa? Persegi. Yang berwarna hijau? Segitiga. Tuh, bentuknya berbeda. Apa kira-kira lagi? 5. Nah, perbedaan sudutnya. Dari jumlahnya, kira-kira berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Ini syarat yang kedua. Nah, kira-kira gambar yang pertama, apakah dia merupakan sudut? Ya. Alasannya apa? Ayo angkat tangannya. Astra. Dia saling bertemu. Lagi? Nah, dia di apa alasnya? Kenapa sih kalian bilang itu bukan sudut? Bisa? Sudutnya yang menentu? Sudutnya? Garisnya. Saya. Nama sudah apa?
Lancip. Kalau seandainya lebih besar daripada sudut siku-siku, sudut tumpul. Nah, nanti kalian bisa mengukur sudut itu, apakah dia sudut lancip, tumpul, atau siku dengan menggunakan acuan sudut siku-siku. Jadi nanti kalau ada sudut, nah kita tempelkan. Nah ini kita tempelkan. Kalau dia lebih kecil daripada sudut siku-sikunya, berarti dia sudut apa? Lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 90 derajat. Jadi dia lebih kecil daripada sudut siku-siku. Kalau yang lebih besar, nih coba kita taruh di sini. Nah, dia lebih besar daripada sudut siku-siku. Berarti namanya sudut tumpul. Jadi kelompok ini itu kelompok yang paling sudah rancang. Yang kota-kotanya ini berdasarkan tentang pemetaan dari gaya belajar kalian ataupun berdasarkan minat belajar kalian. Jadi siapa yang di kelas yang itu nggak bisa diam atau lebih senang belajar dengan menjelajah, itu nanti dikelompokkan. Siapa yang suka belajarnya dengan mendengarkan video, itu juga dikelompokkan nanti. Dan siapa yang belajarnya dengan cara mendengarkan penjelasan, itu juga dikelompokkan. Ya, jadi akan pada gaya belajar kalian. Tumpul dan satuan pengukuran tidak baku 4 dan 11 siswa dapat menjelaskan dan kalau sudah lah lebih suka mendengarkan penjelasan daripada guru. Jadi Pak akan sedikit jelaskan tentang sudut. Jadi apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotong. Ya, jadi sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotong. Ya, ada sudut, apalagi titik. Sudut silakan. Terus nggak ketiga nih. Ya. pasti aku tugasnya dong. Sudah? Nah, kalau sudah mendapatkan hal penting, silakan sekarang buat di kolom berkaryanya. Ya. Bapak. Bisa kalian membuat dengan cerita konsep. Lihat hasil karya dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang mereka buat. Jadi silakan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan nanti diamati, kemudian kita diskusikan apa yang dibuat oleh kelompok 1. Oke, kelompok 1. Asosiasi kami dari kelompok 1, nama saya Rida dan di samping saya ada Demak, Leon, kami akan menjelaskan tentang sudut. Sudut adalah kedua garis lurus yang bertemu atau berpotongan. Bagian-bagian sudut adalah kaki sudut, daerah sudut, dan titik sudut. Jenis-jenis sudut adalah sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Oke, untuk kelompok 1 dari hasil presentasinya mereka membuat peta konsep tentang sudut. Jadi apa itu sudut, kemudian bagian-bagian sudut, dan juga ada jenis-jenis sudut. Oke, kita diskusikan sebentar dan tentang hasil dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Jadi kelompok 2 jenis gambarnya, kalau sudut lancip gimana bentuknya, sudut tumpul gimana bentuknya, dan juga di bagian-bagian sudutnya. Ya, bagian sudut itu yang mana kaki sudutnya, kemudian yang mana itu adalah daerah sudutnya, dan yang mana untuk titik sudut. Ya, akan dilengkapi lagi. Sudah bagus. Dah, kan? Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka
sekali. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Jadi kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang sudut. Jadi apa itu sudut? Pertemuan dua garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan, itu dinamakan sudut. Kemudian apa bagian-bagian daripada sudut? Itu ayo jawab bersama-sama. Ada kaki sudut, daerah sudut. Bagus. Yang terakhir jenis-jenis sudut. Tumpul, lancip, sudut. Oke, setelah kesimpulan kita hari kita sudah mengetahui tentang sudut, mengetahui bagian-bagian sudut, dan juga kita sudah mengetahui tentang jenis-jenis daripada sudut. Dan kalian pun tadi sudah menggambarkan gambaran tentang pengertian bagian-bagian tentang sudut, baik yang melalui peta konsep ataupun ada tadi yang dengan penjelasan. Jadi sudah bervariasi di hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan evaluasi pembelajaran hari ini. Kita akan Aku mau krisis, kamu mau krisis, semua mau krisis. Nah, ini oleh dua garis lurus yang berpotongan di satu titik disebut A persegi, B titik, C sudut, D segitiga. Silakan diangkat kertasnya, Bapak mau scan. Dah? Angkat semuanya biar barengan. Komplit. Silakan diangkat. Dah. Gambar yang merupakan sudut. Lihat gambarnya. A, B, C, D, E. Apa gambar yang A? Gambar A dan B. Atau yang B, gambar B dan C. Yang C, gambar C dan D. Atau yang D, gambar yang D dan gambar yang E. Silakan baca dengan teliti. Yang mana merupakan sudut. Sudah? Angkat kertasnya. Yang mana gambarnya yang merupakan sudut. Sudah? 1, 2, 3. Sudah? Nomor 2. Di nomor 1. Di nomor 2-nya. Nomor 3 ini. Dah, lihat dulu. Yang manakah yang merupakan gambar nomor 2 itu merupakan apa? Dah diangkat? Dah? Tunggu Pak, saya nggak ngerti maksudnya. Ya, gambar nomor 2 ini namanya apa? Apakah dia sudutnya kemudian ke belakang? Ini sudut apa? Sudut apa? Sudut apa? Dari depan ke belakang. Nah, silakan perlu. Nah, sekarang kita akan merefleksi apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini ada gambar emoticon. Mungkin kalian sudah familiar dengan gambar emoticon yang di depan. Ada gambar bersemangat, ada gambar senang, kemudian ada gambar sedih. Jadi silakan nanti maksudnya ini sesuaikan bagaimanakah perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian pandai nih. Kira-kira pandai bagaimana perasaannya ketika bermain. Jangan perasaannya di rumah ya, perasaan ketika mengikuti pelajaran hari ini. Karena perasaan kegiatan. Kegiatan. Nah, gimana kira-kira? Oke, bagus. Ya sangat bagus. Oke, jadi hampir senang ya. Jadi pembelajaran ini kita senang karena kalian sudah belajar sesuai dengan minat dan juga bakat kalian. Jadi dan sudah dulu mungkin. Tidak hanya dari rumah, silakan nanti kalian membuat suatu produk, boleh berupa poster, boleh berupa video tentang sudut. Ya, dibuat tentang sudut bebas. Ya, bebas. Nanti silakan dibuat tentang sudut. Nanti dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ya. Kapan dikumpul? Hari Senin. Ya, boleh. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang sudut pada bangun datar. Jadi kita sudah tentang sudut, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sudut pada bangun datar. Baik. Ya, oke. Sebelum Bapak akhiri, Kami siswa kita yang unggul terampil, berkarakter berbudaya, itulah kami. Lihat kami
bertemu. Sebelum Bapak Heri, ingat kerjakan PR-nya di rumah, jaga kesehatan, dan akhir kata kita tutup dengan para masyarakat. Terima. Sama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Pak Alif. Selamat pagi. Pak Alif, kemarin Pak Alif sudah melaksanakan belajar ya proses pembelajaran. Kemudian saya juga sudah mengamati terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Alif lakukan. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Alif. Ya, silakan. Pak Alif, untuk kegiatan proses pembelajaran kemarin, menurut Pak Alif, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di LPP ya yang Pak Alif buat? Kalau untuk kemarin sih secara garis besar semua kegiatan dari awal kemudian pembelajaran dan akhir berikutnya itu sudah terlaksana sesuai dengan LPP. Kemudian untuk evaluasinya juga bagian besar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Nah, menurut Pak Alif, apa hal yang baik yang sudah berjalan dalam proses pembelajaran? Untuk proses pembelajaran kemarin sih yang sudah berjalan baik, saya rasa pembelajaran berorientasi itu sudah berjalan dengan baik. Dari segi anak-anak itu sudah sangat antusias karena mereka mungkin baru pertama kali mereka tentang pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Jadi mereka sangat antusias, jadi anak yang biasanya aktif itu dikelompokkan dengan kelompoknya. Jadi itu saya rasa sudah benar sangat baik dari segi produknya juga. Untuk produknya sangat itu kan kita bebaskan mereka berkarya baik peta konsep, kemudian penjelasan seperti yang keinginan mereka. Jadi itu saya rasa itu yang berjalan sudah sangat baik. Berarti proses pembelajaran berdifferensiasinya sudah berjalan dengan baik. Nah, ada tidak hal yang mungkin masih kurang dalam proses pembelajarannya yang Alif laksanakan? Yang menurut Pak Alif rasakan? Kalau yang saya rasa kurang sih untuk di anak kelas 3 sebetulnya itu budaya positifnya yang belum membudaya. Jadi untuk budaya positif yang di kelas 3 nggak ada di pembelajaran sih itu masih perlu ditingkatkan biar budaya positif itu dia membudaya. Jadi di kebudayaan kemarin itu banyak anak-anak yang masih kurang tertib ketika pembelajaran. Jadi yang rasa itu sih yang kurang budaya positifnya. Berarti budaya positifnya mungkin Pak Alif dari segi budaya positif yang perlu ditingkatkan, masih kurang dan masih perlu ditingkatkan. Nah, Pak Alif terkait dengan area pengembangan kemarin nih, kemarin kan kita kalau nggak salah area pengembangan Pak Alif ada terkait dengan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian sosial emosional dan ada lagi budaya positif. Nah, terkait dengan area pengembangan yang menjadi fokus itu kan ada terkait dengan pembelajaran berdifferensiasi tadi sudah sudah berjalan lancar. Kalau dari KSD-nya bagaimana? Kalau di KSD-nya sesuai dengan yang di RTP kan kita sudah sesuaikan KSD mana yang di RTP-nya. Rasa yang kemarin ke KSD itu sudah baik di KSD 5 KSD itu yang sudah sudah berjalan baik ya. Pak Alif sudah menggunakan teknik stop juga ya. Jadi Pak Alif di awal pembelajaran sudah menggunakan teknik stop, kemudian KSD-nya juga sudah dapat di tiap proses pembelajarannya juga sudah ada KSD-nya. Kemudian untuk tadi yang perlu ditingkatkan adalah budaya positif ya, Pak Alif akan tingkatkan. Kemudian hal apa yang akan Pak Alif lakukan untuk bisa meningkatkan budaya positif yang ada di kelas? Untuk budaya positif yang sebenarnya kita sudah membuat keyakinan kelas sudah dibuat, sudah bersama anak-anak merancang dan itu pun sudah ditempel sebelum di kelas. Mungkin untuk selanjutnya itu lebih mungkin diingatkan nama juga masuk kelas 3, jadi kita harus latih dulu latihan nanti dia terbiasa dan jadi bisa membudaya. Kemudian selain itu mungkin nanti akan ditempel slogan tentang ketertiban kelas, tentang kebersihan kelas mungkin nantinya, sehingga ketika mereka baru masuk kelas ada tulis-tulis itu, jadi mereka akan sadar lambat laun jadi sadar. Jadi tugas saya, jadi budaya positif itu mudah-mudahan bisa meningkat. Mudah-mudahan budaya positif itu semakin membudaya, perlu lagi diingatkan siswanya, jadi harus membudaya pada siswa. Baik Pak Alif, itu tadi sekalian jadi rencana tindak lanjutnya Pak Alif ya, jadi di kelas nantinya akan
membuat yang namanya slogan-slogan untuk membantu mengingatkan kembali tentang budaya-budaya positif ini. Oke. Selanjutnya Pak Alif, ada aktivitas pengembangan. Jadi ada beberapa aktivitas pengembangan yang mungkin nantinya setelah proses pembelajaran ini akan Pak Alif kembangkan lagi. Mungkin ada terkait dengan apa saja yang akan dikembangkan lagi selain budaya positif Pak Alif? Mungkin yang mau dikembangkan nanti pembelajaran berdedikasi itu menurut yang itu sangat gimana ya, cocok untuk diterapkan di kelas ya, karena mereka dari segi pembelajaran mereka sangat antusias. Jadi ini baru pertama kali kan dicoba di kelas 3 itu mereka sangat antusias. Kemudian dari segi produknya itu pun yang rasa mereka senang. Jadi anak-anak yang suka menggambar, jadi mereka membuat hasil yang sesuai dengan minat mereka. Ya, dan yang suka menulis, mereka membuat catatan-catatan apa yang mereka dapatkan. Nah itu sih menjadi apresiasinya yang mungkin akan berarti tujuannya adalah agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam. Ya, mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian nantinya yang menjadi ukuran keberhasilannya bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan sih yang pertama jelas hasil evaluasi mereka ketika di akhir pembelajaran, apakah sudah sesuai, apakah sudah mencapai KKM, kemudian bagaimana mereka bisa menguasai materi yang sudah diberikan berdasarkan konten-konten yang sudah dibuat. Berarti nanti menjadi pemahaman materi-materi ya, menjadi memahami bagaimana materi-materi yang disampaikan, kemudian nanti mungkin bisa terlihat di evaluasi ya. Bisa dilihat di evaluasi ya. Pak Alif, untuk daya dukung, bagaimana daya dukung dari proses pembelajaran yang Pak Alif lakukan atau yang akan Pak Alif lakukan mungkin? Bagaimana daya dukungnya? Daya dukung dari sekolah? Ya. Daya dukung dari bapak kepala sekolah, mungkin dia bapaknya sangat ini ya, sangat mendukung apa yang kita laksanakan. Rasakan itu yang memang berdampak ke siswa, berdampak ke sekolah, dari bapak kepala sekolah itu sangat mendukung. Kemudian dari bapak ibu guru juga, karena kan ini utamanya ketersediaan alat kan, jadi kita harus saling berkoordinasi. Kalau siapa yang menggunakan keterbatasan kita, jadi kita saling berkomunikasi lah. Jadi bapak ibu guru di sini yang mendukung. Jadi kalau siapa yang lebih mendahului menggunakan, jadi silakan, jadi kita sudah bergantian. Karena tidak semua kan ada 6 kelas, tidak semuanya yang ini. Jadi bapak ibu guru, kemudian kepala sekolah itu sangat itu sih. Ya. Berarti daya dukungnya besar ya, ada kepala sekolah, kemudian ada rekan-rekan guru, kemudian tentunya berkoordinasi kembali terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Nah, untuk waktunya tentunya nantinya pembelajaran diferensiasi ini harapannya bisa dilanjutkan. Iya, bisa dilaksanakan setiap hari kalau bisa ya. Kalau setiap hari sih mungkin untuk saat ini belum. Iya. Karena kalau pembelajaran diferensiasi itu persiapannya memang harus matang dari segi kontennya, kemudian bagaimana kita merancang pembelajaran itu biar bagus lah diterapkan. Jadi mungkin kalau untuk saat ini setiap hari mungkin belum, karena kan banyak hal yang harus dikerjakan juga selain itu. Tapi kalau bisa setiap hari dilaksanakan ya akan lebih baiknya. Tapi akan berkelanjutan sih, bertahap mungkin. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana area pengembangannya, kemudian apa yang menjadi hal yang sudah baik dan apa yang kurang, dan apa tindak lanjutnya juga sudah disampaikan. Ya, baik Pak Alif, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah waktunya untuk mengajar dan presentasi. Semoga kedepannya bisa melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan KSP siswa dan menerapkan budaya positif, semakin memantapkan budaya positif. Terima kasih Pak Alif. Sama-sama. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.